Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini di masjid yang berkah ini, Masya Allah, masjidnya ramai, masjidnya nyaman, Masya Allah, Al-Furqan ini makmur sekali. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita disehatkan, kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahimahullah. Hari ini kita sedikit bicara terkait yang namanya fitnah. Memang nanti kita juga akan membicarakan Lailatul Qadar yang Masya Allah. Ikhwatal iman rahimahullah. Hari-hari ini ujian itu sudah bukan jauh lagi. Ujian itu atau fitnah itu ada di dalam telapak tangan kita, ada di dalam ruang-ruang rumah kita, bahkan ada di dalam hati kita tanpa kita sadari. Yang seakan yang haram dipoles seakan itu wajar. Kita bisa saksikan banyak orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, banyak orang juga yang tidak sholat, dan yang sunnah itu terasa sangat asing dan berat. Saya suatu ketika pernah ditanya, Bapak, kenapa sih Bapak kok jenggotnya banyak banget? Subhanallah, gitu kan? Artinya ini sesuatu yang asing. Kemudian yang mengingatkan atau yang mengajak kepada kebaikan dianggap enggan. Inilah zaman yang Rasulullah SAW kabarkan sebagai zaman penuh fitnah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Seakan-akan Allah itu sedang berkata kepada kita, wahai hambaku, sebelum ujian atau fitnah semakin dalam, sebelum fitnah semakin gelap, kuatkanlah dulu imanmu. Kita ini hidup di zaman yang penuh fitnah dan ujian. Fitnah datang dari berbagai arah. Iman mudah turun, maka Allah mengadakan Ramadan sebagai benteng iman kita. Karena akhir zaman itu bukan hanya melulu soal tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar yang sudah kita sering dengar dari para ustaz. Akhir zaman itu ketika kita mudah lalai, ketika dosa terasa biasa. Akhir zaman adalah ketika ukhuwah terasa sangat retak, hanya karena perbedaan yang kecil, yang sepele, yang buruk. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan masih menjadi bagian dalam hidup kita. Bisa jadi inilah Ramadan terakhir kita. Maka jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus dan tidak mendapatkan Ramadan sebagai benteng iman kita. Mari malam ini kita niatkan Ramadan ini harus menguatkan tauhid kita. Ramadan ini harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ramadan ini harus menjadi kita lebih siap menghadapi akhir zaman. Kita hidup di zaman yang penuh ujian, zaman fitnah. Fitnah datang silih berganti. Rasulullah SAW bersabda, "Takunu sinuna fada'at yusadiqu fiha al-kadhib wa yukadabu fiha as-shadid." Artinya akan datang tahun-tahun penuh fitnah, penuh tipu daya. Orang yang dusta dipercaya dan orang yang jujur didustakan. Hadis riwayat Ahmad. Kita perhatikan hari-hari ini kita sedikit melihat kondisi kekinian. Fitnah semakin merebak dan kencang. Narasi dibolak-balikkan oleh elit global, pemilik modal dan media. Seolah-olah Yahudi Israel laknatullah alaihim itu adalah penyelamat dan cinta perdamaian. Padahal mereka adalah pelaku genosida, para penjahat perang, para pemerkosa. Mereka membuat yang namanya World of Peace, yang mana itu adalah tidak lebih hanya legitimasi dari kezaliman mereka. Dan celakanya Indonesia bergabung. Kita berhusnuzon, mudah-mudahan para pemimpin kita mempunyai niat yang baik. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala pemimpin kita supaya diberikan hidayah dan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dalam hal lain, mereka ya orang-orang kufar, orang-orang liberalis, orang-orang orientalis menuduh Nabi kita baginda Muhammad SAW sebagai pelaku pedofil karena menikahi Bunda Aisyah. Subhanallah, subhanallah, betapa keji fitnah yang mereka lontarkan. Tapi itu kenyataan berbalik seketika 180 derajat. Ketika hari-hari ini kita mendengar diungkapnya namanya file Epstein. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail apa itu file Epstein. Bapak Ibu bisa cari sendiri di googling. Jadi wa makaru makarallah, Allahu khairul makirin. Sehingga terungkaplah perilaku-perilaku yang sadis biadab, yaitu perilaku-perilaku dari mereka golongan musuh Islam. Mereka pelakunya ternyata para pemimpin-pemimpin mereka, para pembesar-pembesar mereka, para public figure mereka. Ternyata mereka adalah pemuja setan dan pelaku ritual setan dan anak muda jalan Allah. Maka Imam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Badirul bil amali fitana kaki to'inailin muklim." Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah yang datang seperti potongan malam gelap. Ikhwatal rahimakumullah, Bapak Ibu, kita harus segera beramal dan berlomba-lomba dalam kebaikan bulan Ramadan ini. Karena Ramadan adalah menguatkan tauhid, mempererat hubungan kita. Ramadan adalah juga melatih kesabaran kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang menjadi puncak, menjadi benteng iman kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Ikhwatal iman rahimakumullah, yang pertama, malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih sama seperti 83 tahun kurang dari 84 tahun. Artinya satu malam lebih baik daripada umur rata-rata manusia. Rasulullah katakan, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melampaui tersebut, melewati itu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi rata-rata umur 60-70 tahun, dan hari ini usia kita berapa Bapak? 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Berapa sisa benar waktu yang benar-benar kita miliki? Hari berganti, rambut semakin memutih, tenaga melemah, umur semakin dekat bukan semakin jauh. Karena itu para salaf berkata, siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah SAW berkabar mengatakan bahwa "Afarallahu li imri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sanah." Allah telah memberikan uzur, artinya penundaan atau alasan yang cukup kepada seseorang yang dipanjangkan umurnya sehingga sampai 60 tahun. Artinya jika sudah 60 tahun, kesempatan sudah sangat cukup untuk sadar, untuk cukup, sudah cukup. Taubat itu waktunya sudah cukup, dan memperbaiki diri itu waktunya sudah cukup. Jadi tidak ada alasan lagi. Ikhwatal iman Bapak Guru rahimakumullah, di akhir zaman amal terasa sedikit, waktu terasa singkat, namun Allah Ta'ala memberikan kita bonus yang sangat besar dalam satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hanya satu-satunya umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, maksudnya Jibril, dengan izin rohnya, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala macam urusan. Malaikat turun pada malam itu membawa keberkahan dan kebaikan bagi hamba-hambanya yang ibadah pada malam itu. Jadi di tengah zaman yang penuh fitnah ini, Allah masih karuniakan kita Ramadan. Allah masih karuniakan kita malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut langit begitu dekat dengan bumi, rahmat begitu dekat, ampunan juga begitu dekat. Di mana malam tersebut adalah malam yang penuh kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Malam itu penuh kesejahteraan, penuh ketenangan hingga terbit fajar. Di dunia yang penuh dengan kegaduhan ini, yang penuh dengan keramaian ini, yang penuh dengan maksiat ini, Allah menyediakan satu malam yang tenang, yang penuh rahmat, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian pertanyaannya, kapan itu datang? Malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada dalil satupun yang menyebutkan pasti tanggalnya. Agar kita bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini, terlebih dalam 10 hari yang terakhir, kita harus bersungguh-sungguh agar kita tidak malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita membuktikan keseriusan kita dalam bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Taharru lailatul qadri fil ashri aw akhiri fi Ramadan min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Lailatul Qadar ini merupakan salah satu dari benteng akhir zaman. Bapak Ibu rahimahumullah, di akhir zaman dosa itu sangat mudah dilakukan. Kita keluar sedikit dari rumah banyak dosa. Mata kita tidak bisa lepas. Ada saja yang dilihat. Kita buka HP, scroll ada saja dosa, ada saja yang dilihat. Namun Allah memberikan satu malam untuk menebus semua dosa selama 1 tahun, selama bertahun-tahun berikutnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini adalah benteng yang sangat luar biasa. Di tengah fitnah akhir zaman, Allah masih memberikan kita pengampunan dan rahmat-Nya yang total. Ikhwatal iman rahimahumullah. Namun kita tidak tahu apakah kita akan ketemu Lailatul Qadar tahun depan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," yang artinya maka setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka jangan tunda tobat kita. Jangan tunda kita dalam memperbaiki diri. Jangan tunda kita dalam mempererat ukhuwah. Jangan kita membesar-besarkan masalah yang hanya buruk. Kita semua muslimin adalah bersaudara. Dan Allah katakan dalam Al-Quran surah Kahfi, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang mau hendaklah beriman. Dan barang siapa yang mau hendaklah dia juga kafir. Maka di sini merupakan sebuah pilihan. Kebenaran sudah jelas, jalan sudah diterangkan. Tinggal kita memilih bersungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan ini dan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar insyaallah atau lain sehingga datang bersama. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai Ramadan berlalu tanpa perubahan. Maka jadikan Ramadan ini sebagai penguat tauhid, pengingat ukhuwah dan bekal sebelum kematian. Ya Allah ya Rabbana, kokohkan iman kami di akhir zaman ini. Ya Allah ya Rabbana, satukan hati kaum muslimin. Jadikanlah Ramadan ini benteng dari segala macam fitnah, benteng bagi akidah kami. Ya Allah ya Rabbana, pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar dan pertemukanlah kami denganmu ya Rabb dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki iman, memilih tauhid, memilih ukhuwah dan memilih istiqomah hingga akhir hayat kita. Demikian sedikit yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.